Apa pelajaran yang bisa kita ambil adalah konsistensi. Dia tidak kemudian menjadikan pengalaman-pengalaman masa lalu yang disebut dengan gagal sebagai sebuah hambatan ataupun legitimasi untuk dia berhenti, berlatih, dan berusaha lebih keras lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian yang berbahagia. Kita kembali berjumpa dan seperti biasa kita senantiasa berusaha untuk menjernihkan pikiran kita karena banyak sekali informasi yang tidak sekedar tumpang tindih, sebagian berseberangan, bertentangan, bahkan berbenturan. Yang pertama kita ulas pada akhir pekan ini adalah tentang fenomena atau melonjaknya orang yang kembali terpapar atau terkena COVID-19. Sebagian pihak menyalahkan rakyat, sebagian pihak menyalahkan pemerintah. Tetapi apapun itu, selama sikap kita adalah menyalahkan satu sama lain, maka tidak akan pernah bertemu yang namanya konklusi, apalagi solusi. Karena masing-masing bersitegang dengan pendiriannya, dengan pendapatnya, dan pada akhirnya masalah yang ada itu tidak disikapi atau tidak diikuti oleh cara-cara terbaik untuk mengatasinya, bersitegang itu antar kubu yang berbeda adalah yang akan terjadi dan semakin meramaikan media. Pada saat yang sama, sebenarnya kita tidak membutuhkan itu semua. Dengan demikian, sikap ya kita perlu mengambil sikap yang jelas dan tegas, atau kalau bahasa anak-anak zaman sekarang itu harus gentle. Kalau memang COVID-19 ini kita upayakan secara sungguh-sungguh sehingga tidak terjadi lagi yang namanya lonjakan, peningkatan, dan seterusnya, maka sanggupkah pemerintah mengambil kebijakan yang tegas dengan melakukan lockdown seperti banyak dilakukan oleh negara-negara lainnya? Itu salah satu contoh opsi. Karena lockdown berarti berkonsekuensi terhadap ekonomi dan ketahanan pangan keluarga di Indonesia yang masih sebagian besar itu dalam kesulitan. Jangankan ada pandemi, tidak ada pandemi saja, banyak keluarga kita, masyarakat kita yang kesulitan secara ekonomi. Kalau lockdown, bagaimana nasib mereka? Nah, ini sejauh ini apakah mungkin atau telah disiapkan misalnya opsi untuk ke sana? Yang kedua, rakyat atau masyarakat sendiri, terlepas percaya atau tidak, protokol kesehatan harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ya, menggunakan masker kalau di tempat umum, jalan, naik kendaraan, dan sebagainya, minimal. Membawa hand sanitizer itu juga minimal yang harus kita terus lakukan dalam keseharian kita. Tetapi, langkah yang sesungguhnya sangat dibutuhkan adalah memang amanat bagaimana pemerintah melindungi segenap rakyat Indonesia. Dan itu ya berarti pemerintah harus menghadirkan solusi, harus mengambil peran untuk menanggung apa yang kemudian hari ini sama-sama kita lihat sebagai sebuah problem bersama. Itu masalah yang pertama. Kedua, kita melihat bahwa Piala Eropa atau Euro 2020 telah berlangsung dan beberapa tragedi atau kejadian juga mewarnai, mulai dari adanya pemain yang pingsan, kemudian sikap-sikap dari beberapa pemain yang menolak minuman berkarbonasi, bir atau minuman keras, yang kemudian diikuti oleh yang lainnya, termasuk di dalamnya adalah gol yang diciptakan oleh Patrick Schick ketika Republik Ceko berhadapan dengan Skotlandia, dan dia berhasil mencapai rekor baru di mana dia berhasil melesakkan gol dari jarak yang terjauh sepanjang gelaran Piala Eropa, yaitu diperkirakan 45,5 meter. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, kita akan ambil ya angle pada sisi Patrick Schick ini. Pertama, kita lihat dia bukanlah pemain yang seperti umumnya bintang sepak bola yang dieluk-elukan dan moncer dari awal, tetapi dia adalah sosok yang sempat kemudian tidak bersinar, ya, bahkan ditolak oleh sebuah klub, dan pada akhirnya dia tampil
seperti yang saat ini sama-sama disaksikan dunia dengan cara-cara yang mengejutkan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil adalah konsistensi. Dia tidak kemudian menjadikan pengalaman-pengalaman masa lalu yang disebut dengan gagal sebagai sebuah hambatan ataupun legitimasi untuk dia berhenti, berlatih, dan berusaha lebih keras lagi. Kalau kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, semestinya kita dengan pilihan hidup, langkah yang kemudian harus diambil adalah konsistensi. Kebanyakan sangat sedikit orang yang mampu bersabar untuk menjalani kehidupan ini dengan konsisten. Soal konsisten sebenarnya kalau Islam itu sudah mengajarkan dengan sangat baik, karena kita diajak untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang memang hubungannya dengan waktu dan tidak bisa kemudian dijalankan di luar waktunya. Sholat 5 waktu, ya, kemudian sholat Jumat, itu adalah bagian dari ibadah yang memang secara langsung kita dituntut untuk sadar waktu dan tentu saja kedisiplinan. Sayangnya hal seperti ini masih dipandang sebagai sebatas ritual, padahal jika dimaknai ini akan sangat mendukung ya progresivitas mental dan mindset seseorang di dalam beragam medan kehidupan yang lainnya, entah itu intelektual sampai kepada profesional. Dan yang ketiga, sahabat kalian yang berbahagia, satu fenomena yang menarik untuk kita cermati adalah tentang bagaimana bangsa Indonesia ini akan lebih baik jika kemudian ya banyak hal terjadi itu dimaknai secara biasa-biasa saja. Kita mungkin sedih atau tidak habis pikir ketika ada wacana pajak, ada wacana apa istilahnya, hal-hal yang kemudian masyarakat semakin sulit termasuk pajak pendidikan. Sebenarnya itu menandakan bahwa masih ada ruang bagi anak-anak bangsa untuk berpikir bagaimana menyelamatkan bangsa Indonesia ini, atau setidak-tidaknya mewujudkan idealitas yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa melalui Undang-Undang Dasar dan 1945. Itu artinya kita punya kesempatan untuk berpikir bagaimana Indonesia ini menjadi negara yang rakyatnya dihargai, yang rakyatnya dimuliakan, yang rakyatnya betul-betul memiliki kesempatan besar untuk menjadi pribadi-pribadi yang unggul, mulai dari spiritual hingga intelektual. Dan fasilitas teknologi yang belakangan sudah semakin canggih seharusnya diarahkan kepada bagaimana membangun manusia Indonesia yang sebaik-baiknya. Dan upaya itu mungkin sangat rumit kalau kita harus berpikir tentang seluruh Indonesia. Tapi itu sebenarnya sangat sederhana jika semua individu yang ada di negeri ini, terutama kaum muda, mulai dari dirinya sendiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.